Shalom shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, saya menyapa saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Taiwan, di Kamboja, di Singapura, di Hong Kong, di Rusia, dan dimanapun saudara berada. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yusia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat segala penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan, bersekutu dengan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk memahami, ajar kami untuk mengerti segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Saya akan membaca di dalam Markus 10 ayat yang ke-14. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Puji Tuhan. Saudaraku, salah satu kalimat dalam doa Bapa kami yang Kristus ajarkan adalah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Apa maksudnya saudaraku? Yaitu Kristus menghendaki agar setiap orang percaya mengalami kerajaan surga, bukan hanya pada saat bertemu Kristus di surga kelak, tetapi kita juga dapat mengalami kerajaan surga saat kita masih hidup di bumi ini. Adapun yang menjadi ukuran seseorang dikatakan mengalami kerajaan surga di bumi ini, tidak dilihat dari apa yang kasat mata atau kelihatan, seperti berlimpahnya materi atau kekayaan, memiliki rumah yang megah, memiliki mobil banyak, berpangkat, atau tingginya status sosial di masyarakat, tetapi kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera di segala keadaan. Sebab ada tertulis, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya agar kita bisa mengalami kerajaan surga di bumi ini? Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menjadi seorang seperti anak kecil. Apa maksudnya? Apakah kita harus berperilaku seperti anak kecil? Bukan itu maksudnya saudara. Menjadi seperti anak kecil bukan berarti menjadi kekanak-kanaan, tetapi kita belajar dari setiap sikap positif yang anak kecil miliki. Ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari kehidupan seorang anak kecil, saudara. Di antaranya adalah yang pertama, kesederhanaan. Anak kecil itu sederhana, polos, belum tercemar oleh pikiran-pikiran negatif. Apa adanya, tidak ada yang dibuat-buat alias tidak munafik. Lawan dari kesederhanaan adalah banyak akal atau berlaku licik. Tuhan menginginkan kepolosan atau ketulusan kita, serta tidak ada hal yang perlu ditutup-tutupi. Karena itu, Rasul Paulus menasihati, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa di dalam pemikiranmu. Menjadi anak-anak dalam kejahatan berarti tidak turut ambil bagian atau mampu menjaga diri atau menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Pelajaran berharga lain yang dapat kita teladani dari anak kecil adalah yang kedua, mudah diajar. Anak kecil mudah sekali untuk diajar, saudara. Apapun yang diajarkan akan mudah sekali terserap dan tersimpan di dalam memori otaknya. Saudara, milikilah hati yang mau diajar. Ada banyak orang Kristen tidak mengalami pertumbuhan rohani karena mereka sulit sekali diajar, apalagi ditegur atau dinasihati. Mudah sekali marah dan tersinggung. Sebab ada tertulis, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak.
Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Kita harus mempertajam pendengaran kita terhadap ajaran firman Tuhan dan memiliki roh yang mudah diajar agar kita bisa menikmati kerajaan surga di bumi ini. Yang ketiga adalah percaya penuh kepada orang tua. Seorang anak kecil sangat bergantung penuh kepada orang tuanya. Ia tidak pernah merasa takut dan khawatir tentang apapun, karena ia sangat percaya bahwa bapaknya pasti melindungi dan menyediakan apa yang ia perlukan. Sikap seperti itulah yang seharusnya kita miliki, yaitu percaya penuh kepada Bapa di surga. Karena itu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Seseorang yang memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan pasti akan mengalami kerajaan surga di bumi, karena ia tahu bahwa ia punya Bapa yang baik, yang adalah sang empunya segala-galanya. Dan yang keempat adalah mudah memaafkan. Saudaraku, biasanya tidak mudah orang dewasa memaafkan kesalahan orang lain. Biasanya kita cenderung mendendam, sakit hati, dan sulit untuk mengampuni. Berbeda dengan seorang anak kecil, meskipun baru bertengkar dengan temannya, secepat itu pula mereka akur kembali dan saling memaafkan. Alkitab menyatakan bahwa orang yang tidak memiliki kasih adalah orang yang belum pindah dari maut. Tertulis, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Saudaraku, mari kita memiliki kerendahan hati, sikap mau diajar, percaya penuh kepada Tuhan dan punya kasih, karena hal itu adalah kunci untuk mengalami kerajaan surga di bumi, yaitu kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup dalam sukacita dan damai sejahtera tanpa terpengaruh keadaan dan situasi apapun. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk memiliki sikap positif dari anak kecil, punya kerendahan hati, penuh kasih, mau diajar, sehingga kami boleh mengalami kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam persoalan, mari Tuhan bebaskan mereka, berkati, pulihkan hidup mereka. Buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi-sendi kehidupan. Mari Tuhan berikan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasinya. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami. Kami berdoa buat program vaksinasi nasional yang ada di Indonesia. Tuhan tolong berikan kemudahan dan kelancaran. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa. Bersukacita senantiasa sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.